Pernah dengar istilah GEO atau Generative Engine Optimization? Kalau SEO atau Search Engine Optimization pasti sudah tidak asing lagi kan? Nah, di era di mana AI seperti ChatGPT dan Gemini semakin mendominasi cara kita mencari informasi, muncul sebuah disiplin baru yang disebut GEO. Apa bedanya dengan SEO yang sudah kita kenal? Dan kenapa ini sangat penting untuk masa depan bisnis digital Anda? Mari kita bahas tuntas. Secara sederhana, SEO tradisional punya tujuan utama, membuat website Anda ranking setinggi mungkin di halaman hasil pencarian Google atau SERP. Fokusnya adalah pada kata kunci, backlink, dan elemen teknis lainnya agar mesin pencari menganggap halaman Anda relevan. Nah, GEO punya tujuan yang berbeda. Tujuannya bukan lagi sekadar ranking, tapi membuat konten Anda dikutip atau dijadikan referensi utama dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI generatif. Jadi, ketika seseorang bertanya pada AI tentang rekomendasi laptop terbaik untuk desain grafis, tujuan GEO adalah memastikan AI menyebut brand atau produk Anda dalam jawabannya. Fokus kontennya pun berbeda. Jika SEO terobsesi dengan kata kunci dan jumlah backlink, GEO lebih fokus pada entity recognition, content authority, dan schema markup. Apa itu? Sederhananya, GEO ingin AI benar-benar memahami siapa Anda, apa produk Anda, dan mengapa Anda adalah sumber yang bisa dipercaya. Lalu, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Metrik SEO sudah jelas, ranking, traffic, bounce rate. Sementara itu, kesuksesan GEO diukur dari seberapa sering brand Anda dikutip oleh AI, seberapa terlihat jawaban Anda dalam respons AI, dan seberapa besar engagement yang datang dari sana. Ini adalah pergeseran fundamental dari sekadar ditemukan menjadi dipercaya oleh mesin. Jadi, meskipun SEO dan GEO sama-sama tentang optimasi konten, cara kerjanya sangat berbeda. SEO dirancang untuk membantu mesin pencari menilai relevansi sebuah halaman web berdasarkan sinyal-sinyal tertentu. Sementara itu, GEO dirancang agar sistem AI generatif bisa memahami, mengaitkan, dan mengutip konten Anda sebagai sumber terpercaya. Mari kita bedah lebih dalam dari sisi teknisnya. SEO tradisional lebih banyak mengoptimalkan elemen yang bisa dilihat langsung oleh mesin pencari. Misalnya, meta title dan meta description yang menarik, penggunaan kata kunci yang strategis di seluruh konten, membangun backlink berkualitas, memastikan website cepat diakses, dan tentunya desain yang mobile-friendly. Google dan mesin pencari lainnya menggunakan faktor-faktor ini untuk menentukan halaman mana yang pantas mendapatkan ranking tinggi di halaman pencarian. Sekarang, kita masuk ke GEO. Pendekatan teknis dalam GEO jauh lebih dalam dan terstruktur. Tujuannya agar AI bisa memahami isi konten secara kontekstual dan semantik, bukan hanya berdasarkan kata kunci. Elemen penting yang dioptimasi dalam GEO meliputi, pertama, structured data atau data terstruktur. Ini adalah cara kita memberi label pada informasi di website kita menggunakan skema markup. Misalnya, kita menandai nama produk, harga, ulasan, atau nama penulis artikel. Dengan begitu, AI tahu persis, oh, ini adalah nama produk atau ini adalah rating dari pengguna. Kedua, entity recognition. Ini adalah proses agar AI mengenali istilah, tokoh, produk, dan brand secara spesifik. Misalnya, GEO memastikan AI tahu bahwa iPhone 15 Pro adalah produk smartphone yang dibuat oleh Apple Inc. dan memiliki spesifikasi tertentu. Semakin jelas hubungan antar entitas ini di konten Anda, semakin mudah AI memahaminya. Ketiga, kredibilitas konten dan keaslian data. AI dilatih untuk memprioritaskan sumber yang akurat dan terpercaya. Jadi, menyajikan data yang valid, mengutip sumber yang kredibel, dan menunjukkan keahlian Anda menjadi sangat krusial. Dan terakhir, format paragraf dan narasi. Konten yang ditulis dengan jelas, ringkas, dan langsung menjawab pertanyaan sangat disukai oleh AI karena mudah diproses menjadi jawaban langsung. Mengapa semua ini penting? Karena AI tidak sekadar membaca halaman seperti mesin pencari biasa. AI memahami dan menganalisis konteks. AI perlu tahu hubungan antara satu topik dengan topik lainnya, siapa sumber informasinya, apa bukti pendukungnya, dan bagaimana konten Anda bisa menjawab pertanyaan pengguna secara menyeluruh. Itulah mengapa teknik SEO saja tidak cukup lagi di era AI search. GEO hadir untuk membangun struktur konten yang bisa dibaca dan dimengerti oleh AI sampai ke level entitas dan konteks terdalam. Sekarang, bagian yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan semua ini?
Mengukur suksesnya SEO mungkin sudah sangat familiar. Kita lihat ranking di Google, pantau trafik organik dari Google Analytics, dan hitung conversion rate. Simple kan? Namun, dalam Generative Engine Optimization atau GEO, ukuran kesuksesan tidak lagi hanya bergantung pada klik dan posisi di hasil pencarian. Kenapa? Karena di dunia AI, seringkali tidak ada klik. Pengguna langsung mendapatkan jawaban dari AI tanpa perlu mengunjungi website Anda. Jadi, bagaimana kita tahu kalau strategi GEO kita berhasil? GEO berbicara tentang seberapa sering brand Anda muncul sebagai jawaban AI dan sejauh mana AI menganggap Anda sebagai sumber yang terpercaya. Metriknya benar-benar berbeda. Pertama, ada yang namanya citation frequency. Ini mengukur berapa kali AI menyebut atau mengutip brand, produk, atau konten Anda ketika menjawab pertanyaan pengguna. Semakin sering dikutip, semakin tinggi otoritas Anda di mata AI. Kedua, AI Accuracy Score. Metrik ini mengukur seberapa akurat AI dalam menjelaskan produk, layanan, atau brand Anda berdasarkan informasi yang Anda publikasikan. Jika AI salah menjelaskan fitur produk Anda, itu artinya strategi GEO Anda perlu diperbaiki. Ketiga, Brand Mention Quality. Apakah brand Anda muncul sebagai rekomendasi utama atau hanya disebut sebagai salah satu dari banyak pilihan? Ini adalah indikator otoritas digital yang sangat kuat. Menjadi rekomendasi utama menunjukkan bahwa AI sangat mempercayai konten Anda sebagai sumber kebenaran. Untuk mengukur semua ini, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan Google Analytics atau Search Console. Kita memerlukan tools baru. Tools GEO harus mampu menganalisis jawaban AI secara real-time, memantau bagaimana konten Anda dikutip oleh berbagai platform AI generatif, dan mengukur exposure brand di lingkungan tanpa klik atau zero-click environment. Saat ini, beberapa platform AI monitoring dan GEO Analytics sudah mulai bermunculan. Bisnis yang mengadopsinya lebih awal akan memiliki data yang lebih lengkap untuk mengambil keputusan strategis dan mengungguli kompetitor. Kenapa ini sangat krusial? AI generatif menciptakan sebuah ruang pamer baru di luar halaman hasil pencarian tradisional. Jika bisnis Anda tidak mengukur performa di ruang baru ini, Anda akan kehilangan gambaran utuh tentang dampak brand awareness, authority, dan potensi penjualan yang datang secara tidak langsung dari rekomendasi AI. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling banyak dikunjungi, tapi siapa yang paling banyak dipercaya oleh kecerdasan buatan. Jadi, kesimpulannya, SEO tidak mati, tetapi ia sedang berevolusi. SEO akan menjadi bagian dari strategi GEO yang lebih besar. Jika SEO adalah tentang membuat Anda terlihat oleh mesin pencari, maka GEO adalah tentang membuat Anda dipahami dan dipercaya oleh mesin cerdas. Masa depan visibilitas digital ada di tangan mereka yang mampu berbicara dalam bahasa AI. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah mulai memikirkan strategi GEO untuk bisnis Anda? Coba bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia digital marketing dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.